Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kalau sebentar, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati agar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tadi sudah memuji Tuhan. Yuk sekarang kakak undang adik-adik untuk menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik bisa ikutin kakak nyanyi lagu ini. Bapak Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan cerita-Mu. Tuhan yang berkati untuk kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, senang rasanya kalau kakak bisa berjumpa dengan kalian lagi. Pagi hari ini, kakak mau ajak kalian belajar tentang menjadi seperti emas. Ya, sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian pernah lihat emas nggak? Mungkin untuk anak-anak perempuan udah sering ya, bahkan kita sering pakai ya, mungkin sebagai kalung, sebagai anting-anting, sebagai cincin. Wah, kalau kalian lihat emas itu sungguh bagus ya, berkilau. Dia terlihat sangat cemerlang. Nah, adik-adik, sebelum menjadi perhiasan yang indah, kalian tahukah bagaimana pembuatan emas? Untuk mendapatkan emas yang bagus, kalian tahu nggak kalau ia harus dibakar dulu? Wah, dibakar dengan api yang sangat panas. Setelah itu akan melewati proses yang sangat menyakitkan. Baru setelah itu akan didapatkan emas murni yang bisa dijadikan perhiasan. Adik-adik, tahukah kalian saat proses menjadi emas itu adalah saat-saat yang sulit, saat-saat yang menyakitkan. Nah, tapi ia akan menghasilkan sesuatu yang indah. Kita mau belajar nih, di Alkitab ada seorang tokoh juga yang mengalami banyak kesulitan. Dia diuji melewati berbagai hal yang sangat menyakitkan. Dia kehilangan harta bendanya, dia juga kehilangan keluarganya, kehilangan anak dan istrinya. Bahkan dia juga mengalami sakit adik-adik. Kalian masih ingat siapakah tokoh itu? Ya adik-adik, tokoh itu bernama Ayub. Sekalipun Bapak Ayub mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupnya, bahkan ia juga kehilangan teman-teman baiknya, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Semua kesulitan yang ia alami tidak membuat ia menyalahkan Tuhan. Tapi apa adik-adik, lewat setiap kesulitan itu, Bapak Ayub merasa bahwa ia mengibaratkan dirinya seperti emas. Nah, di ayat yang ke-10 ini dari kitab Ayub dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Adik-adik sekalian, nah kalian tahu kan bahwa emas salah satu benda berharga? Yuk, hidup kita juga dapat menjadi seperti emas yang murni kalau kita hidup taat dan percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan apa. Adik-adik, yuk kakak mau ajak kita semuanya. Kita mau jadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Kita mau bercahaya sehingga lewat hidup kita nama Tuhan juga dimuliakan ya adik-adik. Supaya kehidupan kita seperti emas yang berkilau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita mau bersyukur ya buat cerita kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kami kembali untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh bercahaya seperti emas yang Tuhan murnikan, sehingga lewat hidup kami boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.